Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau buat kue putu ayu yang bikinnya gampang banget, rasanya enak, teksturnya lembut, empuk dan gak seret. Hasilnya juga lumayan banyak, cocok untuk dijadikan ide jualan. Buat teman-teman yang penasaran apa aja bahan dan gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan wadah tahan panas, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut atau setara 1 butir yang diambil bagian putihnya saja. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Tujuan dikasih tepung maizena ini biar nanti pas dicetak kelapa parutnya nggak buyar ya. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku udah panasin panci kukusannya sampai airnya mendidih dan masukkan kelapa parut tadi. Ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit dikukus, kita buka panci kukusannya dan kita keluarkan wadah yang berisi kelapa parut tadi. Setelah dikeluarkan, kita bisa aduk-aduk lagi sebentar aja. Nah, kalau dipastikan udah tercampur rata, sekarang bisa kita sisihkan dulu supaya dingin. Tahap selanjutnya di sini aku masukkan 3 butir telur utuh, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk, dan 1 sendok teh SP. Dan semua bahan ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejak. Dan seperti ini cukup ya teman-teman. Ini udah mengembang, putih kental dan berjejak. Matikan mixernya dan kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu 200 gram tepung terigu yang ditambah 1 sendok makan tepung tapioka. Ini bisa kita ayak. Tujuannya diayak ini supaya bahan keringnya nggak ada yang menggumpal ya. Setelah bahan keringnya masuk, sekarang akan aku mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja. Nah, ini udah tercampur rata. Sekarang akan aku tambahkan bahan berikutnya, yaitu bahan cair. Di sini akan aku masukkan 100 ml santan. Ini campuran dari 65 ml santan kemasan yang ditambah air. Dan aku masukkan juga 1 sendok makan pasta pandan yang ditambah air sampai totalnya 50 ml. Semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja. Kita aduk pakai mixernya udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita matikan mixernya dan aku lanjut lagi mengaduk menggunakan spatula, memakai teknik aduk balik seperti ini. Pelan-pelan aja ya. Untuk hasil akhirnya kira-kira seperti ini ya teman-teman, masih kental berjejak dan ini siap untuk kita gunakan. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakan dengan motif bunga, diameter bawahnya 6 cm dan diameter atasnya 7 cm yang dioles tipis dengan minyak sayur. Setelah cetakannya dioles, sekarang aku akan masukkan kelapa parut yang tadi kita buat ke dalam cetakan. Ini aku taruh di bagian samping-sampingnya sambil dipadatkan seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk bagian tengahnya diberi topping kelapa parut supaya hasilnya nanti jadi cantik. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini cetakannya udah selesai semua diisi kelapa parut. Sekarang akan aku tuangkan
adonan yang sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini masukinnya jangan terlalu penuh seperti di video ya teman-teman, cukup 3/4 aja. Ini emang sengaja aku bikin agak penuh supaya hasilnya nanti tinggi. Nah, ini akan aku kukus. Di sini aku udah siapkan panci kukusannya yang airnya udah mendidih. Langsung aja kita masukkan adonannya satu per satu. Ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Dan setelah 10 menit kita buka panci kukusannya dan bulunya mengembang sempurna ya teman-teman. Udah matang, bisa langsung kita keluarkan dari kukusan. Dan kita kukus lagi untuk sisanya. Untuk sisanya ini aku masukkan adonannya cukup 3/4 aja ya, supaya nggak terlalu tinggi kayak yang tadi. Ini kita kukus lagi. Nah, ini udah 10 menit. Ini bolunya mengembangnya pas, nggak terlalu tinggi ya. Nah, ini mau langsung aja aku keluarkan bolunya dari cetakan. Cara mengeluarinya gampang banget ya teman-teman, cukup ditekan-tekan seperti ini dan ini nggak lengket ya. Lakukan hal yang sama sampai semua bolunya selesai dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini dia kue putu ayunya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 22 kue. Kalau teman-teman nuang adonannya nggak terlalu penuh, ini bisa menghasilkan sekitar 25 kue. Ini cocok banget loh dijadikan ide jualan atau buat isian snack box. Kalau untuk dijual, ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Kalau adonan yang kita tuang ke cetakan 3/4 dari tinggi cetakan, hasil kuenya pas seperti ini ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita strapless. Untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaiin aja ya dengan harga bahan baku di tempat kalian, karena setiap daerah pasti harga bahan bakunya akan berbeda-beda. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita cobain kue putu ayunya. Untuk tampilan dari dekatnya seperti ini ya teman-teman. Kuenya cantik banget, mengembang sempurna, empuk, lembut dan gak seret sama sekali. Dan untuk rasanya ini manis, gurih. Kalau kalian kurang suka manis bisa dikurangin takaran gulanya ya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih.